Pada video yang lalu saya sudah menjelaskan penggunaan software Autodesk 3D Studio Release 4 yang berjalan di bawah operating system DOS untuk membuat model sederhana. Ya, untuk kali ini saya secara khusus akan membahas mengenai pembuatan animasi menggunakan Autodesk 3D Studio Release 4. Ya, karena membahas animasi jadi saya tidak akan terlalu banyak membahas mengenai pembuatan model maupun pembuatan material. Di sini saya akan membuat model sederhana saja. Jadi seperti biasa untuk akurasi saya klik di viewport top, lalu tekan S untuk mengaktifkan snap dan G supaya bisa melihat grid yang tersedia. Di sini di tombol perintah yang ada di kanan bawah saya klik sekali dengan tombol kiri mouse, tombol zoom in ya. Lalu selanjutnya saya akan membuat sebuah bola dengan mengklik menu create L sphere. Nah, di sini sebelum kita bisa membuat sebuah bola kita harus menentukan dulu beberapa parameter untuk bola ini. Yang pertama adalah values, klik dulu values. Ya, values di sini menentukan segi yang menjadi dasar dari bola yang kita buat. Ya, karena bola yang kita buat adalah L sphere atau longitudinal sphere. Ini adalah bola yang dibuat dengan dasar segi 4. Sedangkan bola yang satu lagi adalah G sphere atau geosphere. Ini adalah bola yang dibuat dengan menggunakan dasar segitiga atau triangle. Ya. Di sini saya akan buat sebuah bola dengan menggunakan segmen sebanyak 32 segmen ya, lalu klik OK. Lalu selanjutnya untuk membuat bola kita masih harus menentukan akan membuat bola yang faceted, artinya bersegi-segi, atau yang smooth, halus. Ya, sebenarnya parameter ini sama saja karena nanti kita bisa atur lagi secara manual akan menggunakan faceted, smooth, atau bahkan gabungan keduanya. Ya, di sini saya akan membuat yang smooth. Jadi saya klik smooth. Lalu sekarang di viewport top saya arahkan kursor pada koordinat X0, Y0, dan Z0 ya, lalu klik tombol kiri mouse, geser ke kanan hingga terbaca radius 20, klik tombol kiri mouse, dan waktu ditanya nama objek saya beri nama bola. Create. Ya, ini sebuah bola sudah terbentuk. Nah, saya akan lihat di pandangan depan, klik tombol kiri mouse pada pandangan depan, lalu klik tombol zoom extend ya. Untuk melihat lokasinya saya akan tekan tombol S, snap, dan G ya. Oke, jadi saat ini bisa dilihat bola ini berada pada koordinat X, Y, Z 0, 0, 0 ya. Lalu di sini memiliki radius 20 ya. Lalu selanjutnya saya akan buat sebuah alas lantai. Nah, sayangnya Autodesk 3D Studio Release 4 tidak memiliki objek yang bernama plane. Jadi di sini yang saya lakukan adalah membuat sebuah box. Saya akan mulai dengan membuat sebuah box di pandangan atas. Untuk awal saya buat segini dulu saja, tidak terlalu besar. Ya, ini cukup. Oke, cukup seperti ini. Klik, lalu beri ketebalan ya, saya beri nama lantai. Oke ya. Oke, selanjutnya saya akan tempatkan lantai ini di bagian bawah bola. Jadi pada pandangan depan saya klik menu modify, object, move. Lalu saya tekan tombol tab 2 kali hingga kursor berubah menjadi panah atas bawah. Klik pada lantai, geser ke bawah ya, hingga tepat berada di bagian bawah bola ya, karena menggunakan snap jadi pasti pas. Oke, supaya terlihat semua saya klik kanan pada tombol zoom extend, klik tombol kanan mouse supaya dilakukan pada keempat viewport ya, seperti ini.
Lalu selanjutnya box ini ya, lantai ini akan saya ubah menjadi sebuah bidang datar. Jadi saya akan menghapus face yang ada di bawah supaya cepat, karena di Autodesk 3D Studio Release 4 melakukan seleksi face cukup sulit. Maka yang akan saya lakukan adalah melakukan seleksi pada vertex dan menghapusnya ya. Jadi klik menu select, vertex, quad, lalu masih di pandangan depan saya buat sebuah jendela ya. Di sini 4 vertex yang ada di bawah sudah diseleksi. Supaya terlihat, saya klik menu display, geometry, vertex ya, sehingga terlihat vertex yang kita seleksi warnanya merah ya. Lalu klik modify, vertex, delete, dan supaya bisa dilakukan pada keempat vertex yang sudah diseleksi, tekan tombol spacebar untuk mengaktifkan selection set. Lalu klik di sembarang tempat, dan ketika ditanya delete selected vertices, klik OK ya. Sekarang kita punya sebuah plane. Oke. Lalu selanjutnya ya, karena plane ini ukurannya sebenarnya masih terlalu kecil, tapi sebelum saya lanjutkan, saya akan membuat kamera dahulu. Jadi klik menu kamera, create, lalu pada pandangan atas saya buat sebuah kamera, klik dan klik targetnya ya. Saya pilih kamera 35 mm, create ya. Lalu klik pada viewport user, tekan tombol C untuk mengaktifkan pandangan kamera. Sekarang di menu kamera klik move untuk mengatur posisi kamera ya. Saya tekan tombol tab hingga kursor menjadi panah 4 arah, lalu saya geser sampai terlihat pada posisi yang cukup bagus ya. Mungkin lebih mundur lagi ya, segini, dan mungkin supaya lebih terlihat lebih bagus, kamera akan saya geser ke atas sedikit. Jadi pada pandangan kiri saya klik tombol zoom out hingga kameranya terlihat, lalu tekan tombol tab 2 kali hingga kursor menjadi panah atas bawah, geser kamera ke atas. Oke ya, kira-kira seperti ini ya. Sekarang terlihat kalau lantai ini terlalu kecil, jadi saya akan perbesar lantai ini dengan cara melakukan seleksi pada keempat vertexnya. Di sini pada pandangan kiri saya buat seleksi sehingga keempat vertex dari lantai ini terseleksi ya. Lalu pada pandangan atas saya klik modify, vertex, 2D scale ya. Di sini saya menggunakan seleksi scaling pada sub object ya, pada vertex, supaya tidak mengganggu transform dari objek ya. Ini satu kebiasaan yang biasa saya lakukan supaya nilai scale tetap bertahan di nilai 1 tanpa ada perubahan. Jadi sekarang pada pandangan atas saya akan melakukan 2D scale, scaling 2 dimensi pada seleksi. Tekan spacebar untuk mengaktifkan selection set, klik tombol kiri dan saya perbesar. Oke, perbesar lagi sampai di luar kamera ya. Oke. Dan supaya terlihat area yang nanti dirender pada panel, pada viewport kamera, saya tekan tombol Alt E untuk mengaktifkan save frame ya. Masih kurang besar, jadi saya perbesar lagi. Mungkin saya akan perbesar kanan kiri saja, jadi saya tekan tab sehingga kursor menjadi panah kanan kiri, klik lalu perbesar ya. Oke, segini saya rasa cukup. Oke, selanjutnya saya akan buat sumber cahaya. Jadi klik menu create light, lalu spot untuk membuat sumber cahaya terarah dengan bentuk kerucut ya. Create ya, saya akan buat sebuah spot dengan lokasi di kanan kamera kira-kira seperti ini dan mengarah tepat pada pusat bola. Untuk warnanya saya gunakan warna putih kekuningan, jadi RGB 255 200, jadi warnanya putih kekuningan. Lalu supaya ada bayangan saya klik cast shadow ya. Di 3D Studio Release 4 hanya
spotlight yang bisa menghasilkan bayangan. Jadi untuk sumber cahaya lain tidak bisa menghasilkan bayangan. Lalu jenis bayangan yang disediakan ada 2 macam. Kita bisa pilih dengan menggunakan tombol adjust. Ya, di sini ada pilihan, ada shadow map, ada ray trace. Shadow map adalah bayangan yang dibuat dengan memproyeksikan atau menyorotkan sebuah image hitam putih yang akan dijadikan bayangan, sedangkan ray trace adalah bayangan yang dibuat dengan melakukan perhitungan berkas sinar yang mengenai benda dan diproyeksikan pada objek di belakangnya. Ya, shadow map memiliki kelebihan ringan, namun masalahnya akan memakan memori cukup banyak tergantung kualitas bayangan yang dibuat. Dan kualitas bayangan dari shadow map ditentukan oleh parameter map size. Semakin besar parameter map size, maka kualitas bayangan akan semakin bagus. Sedangkan semakin kecil bayangan akan terasa kotak-kotak, seperti mosaik, pixelated gitu ya. Jadi pecah karena ukurannya kecil dan dipaksa diproyeksikan pada bidang yang luas. Sedangkan ray trace kelebihannya akurasinya tinggi, jadi bayangan pasti bagus, tajam. Jeleknya karena ray trace menggunakan perhitungan matematis, maka prosesnya lebih lama, memerlukan kemampuan prosesor yang lebih tinggi. Ya, untuk saat ini saya menggunakan shadow map, dan untuk ukuran bayangannya saya gunakan 1024, cukup besar. Ya, untuk ukuran 3D Studio DOS ini cukup besar. Lalu di sini ada juga parameter map bias. Map bias itu adalah penyimpangan bayangan. Nilai 1 ini sebenarnya terlalu besar, jadi saya akan perkecil nilainya menjadi 0,2 sehingga akurasinya lebih tinggi. Ya, lalu klik OK. Nah, oke. Ya, lalu klik tombol create. Sebelum saya klik tombol create, saya akan menentukan juga posisi hotspot dan file off ya. Hotspot dan file off ini digunakan untuk mengatur kerucut dari spotlight ya. Hotspot itu adalah bidang wilayah kerucut yang menghasilkan sinar paling kuat, dan file off itu adalah batas tepi dari perlemahan sinar. Dari batas luar hotspot menuju file off, sinar akan melemah hingga mencapai batas file off, sinar akan kehilangan kekuatannya sama sekali ya. Jadi di sini untuk hotspot saya akan buat agak besar dulu, mungkin nilainya saya buat 70 derajat ya, dan file off nya saya buat 80 derajat, nilainya dalam derajat. Lalu klik create ya. Ya, untuk memastikan ukuran hotspot dan file off, saya klik menu spot hotspot, lalu klik ada spot di sini untuk melihat. Ya, ternyata masih kurang, jadi saya drag mouse supaya ukurannya lebih besar. Saya perbesar sampai kira-kira segini, jadi melewati ukuran dari lantai. File off nya juga sama, saya buat lebih besar lagi ya. Oke, lalu selanjutnya saya akan tempatkan spot ini di atas. Jadi pertama saya lepas dulu selection, select none, lalu klik menu light, spot move ya, dari pandangan kiri geser spot ke atas. Oke, seperti ini. Dan sebagai tambahan saya akan buat sebuah penyeimbang warna, sebuah omni, sumber cahaya yang menyebar ya, create. Saya letakkan di sisi kiri di sini. Untuk warnanya saya buat putih kebiruan ya. Oke, seperti ini. Dan kuatrangnya saya buat setengah dari spot ya, jadi cuma 0,5 di sini ya. Tidak ada parameter bayangan, jadi saya klik create aja seperti ini, lalu geser ke atas ya. Oke, cukup ya. Langkah selanjutnya yang akan saya lakukan adalah membuat material untuk objek-objek yang ada. Pertama untuk bola ya. Untuk bola saya akan menentukan dulu mapping koordinatnya, karena nanti akan menggunakan tekstur. Jadi klik menu surface, mapping, type. Di sini untuk bola saya pilih spherical ya. Ya, ini spherical ya. Secara otomatis berada di pusat dunia. Sekarang saya akan paskan dengan bola. Jadi saya klik menu mapping, adjust, lalu saya klik
center. Saya pakai skill aja, skill, dan di status di sini ada option tab untuk mengatur skillnya pada arah mana, dan ada option alt klik untuk mengextend atau mengepaskan dengan objek yang kita seleksi. Jadi di sini pada pandangan depan saya tekan alt lalu saya klik bola. Ya, secara otomatis mapping sphere-nya akan pas dengan objek bola. Ya, lalu untuk objek lantai saya akan menggunakan sebelumnya saya harus assign dulu mapping ini. Jadi saya klik apply object, klik pada bola. Ya, apply mapping coordinate to bola. Oke. Ya, jadi sekarang bola sudah punya mapping spherical. Ya, selanjutnya untuk lantai saya akan menggunakan mapping planar sederhana. Ya, jadi mapping planar sederhana. Lalu untuk settingnya saya klik adjust, mapping adjust, dan di sini saya menggunakan region. Pertama saya center dulu, center pada objek lantai. Ya, center map icon on lantai. Ya, oke. Dan selanjutnya saya akan gunakan region fit pada pandangan atas ya, untuk mengatur ukuran mapping. Ya, di sini saya buat seperti ini. Ya, oke. Dan terakhir apply object pada lantai. Oke, jadi mapping koordinat sudah kita tempatkan. Lalu selanjutnya membuat material. Ya, saya klik menu program, material. Saya buat material yang pertama dengan nama bola. Oke. Ya, untuk bola di sini saya gunakan specular warna putih, standar aja. Lalu untuk specular strength ya, sign in strength saya naikkan sampai nilai 70, dan area yang menampilkan specularnya saya perkecil hingga 40%. Oke. Ya, untuk diffuse-nya saya biarkan hitam aja dengan background. Di sini saya aktifkan background pattern, klik render sample untuk melihat contohnya. Ya, seperti ini. Ya, untuk highlight udah oke. Lalu selanjutnya saya akan tambahkan tekstur pada bola. Di bagian bawah ini ada slot-slot material, ya, slot-slot tekstur. Pada tekstur 1 saya klik tombol non yang ada. Lalu saya akan pilih satu tekstur. Ya, sayangnya Autodesk 3D Studio tidak memiliki fitur preview dari tekstur yang akan kita pilih. Jadi di sini cuma ada pilihan format yang dikenali. Ya, saya akan gunakan wildcard aja, bintang titik bintang ya, sehingga semua format yang dikenali akan ditampilkan. Lalu tekstur yang akan saya gunakan adalah tekstur yang bernama checker. Saya gunakan checker BMP ya. Oke. Ya, belum tahu seperti apa. Oke aja. Lalu render sample ya, seperti ini. Jadi kotak-kotak hitam putih ya. Ya, di sini nggak terlalu terlihat, jadi akan saya tampilkan si tiling di sini dengan tiling 2x2. Lalu render sample lagi. Ya, yang saya inginkan nanti tampilan seperti ini. Ya, cuman kalau hanya mengaktifkan tiling di sini, ini hanya sekedar contoh, tapi tidak akan digunakan pada objek. Untuk mengatur pada objek, klik tombol S yang ada di sebelah slot tekstur. Ya, di sini ada option mapping parameter, saya pilih tile. Untuk blur saya perkecil nilainya menjadi 2 saja. Lalu untuk U scale ya, ini teksturnya aslinya bentuknya bujur sangkar, dan untuk mapping bola biasanya kita menggunakan perbandingan U dan V adalah 1:2. Jadi pada U biasanya kita jadikan 2 dan V 1 ya, seperti ini ya. Supaya lebih pas ya, klik OK dulu, lalu coba render sampel lagi. Ya, masih sama di sini karena ini hanya sampel ya. Ya, supaya lebih banyak tilenya di sini saya buat U scale, saya buat 3 dan 4. Di sini U scale saya buat 4 dan V scale saya buat 2 ya. Oke ya, seperti ini aja. Lalu selanjutnya klik material, put to current. Oke.
Ya, kembali ke 3D editor, program 3D editor. Ya. Oke, lalu material, assign object, klik pada bola, assign bola to object bola. Oke. Ya, kembali ke material editor. Ya, pada slot 2 saya buat material dengan nama lantai. Oke, ya, di sini untuk specularity naikkan jadi putih, shining strength sama, saya naikkan ke 70. Dan shininess 40%. Ya. Lalu untuk tekstur yang sebelum saya lanjutkan ke tekstur, warna diffuse akan saya ganti. Di sini warna diffuse akan saya ganti menjadi krem. Ya, kira-kira ada di sini. Ya, oke, kira-kira seperti ini ya, krem atau beige. Lalu untuk tekstur 1 saya gunakan tekstur. Di sini saya akan gunakan tekstur mungkin ya, saya akan coba pakai tile 11 saja. Oke, saya lihat dulu hasilnya seperti apa. Render sampel. Oh, seperti ini. Saya ganti. Klik lagi slot teksturnya. Di sini saya akan pakai yang lain saja, jadi coba. Saya akan pakai graniro saja. Ini adalah tekstur granit. Ya. Oke. Ya, seperti ini. Oke, ini granit. Lalu ya, tekstur granit ini akan saya mask. Jadi saya buat bentuknya kotak-kotak. Akan saya buat bentuknya kotak-kotak, dan nanti akan bagian yang di mask akan menampilkan warna diffuse. Cara melakukan masking, klik pada tombol mask pada slot mask di kanannya ini. Ya, di sini saya akan gunakan tekstur yang namanya tile SQR. Di sini ada file. Ya, saya gunakan file tile SQR TIFF. Ya. Oke, seperti ini. Klik render sample. Ya, jadi di sini terlihat, sekarang akan terlihat dibagi. Ada bagian yang menampilkan warna diffuse. Ini kalau diffuse, warna diffuse saya ganti jadi biru. Gini. Nah, lihat, ini akan menampilkan warna diffuse-nya. Oke, mungkin biru cukup. Lalu selanjutnya, supaya tidak terlihat seperti stiker rata gini, tile SQR ini akan saya jadikan juga sebagai BAM map. Ya, saya tidak perlu menjelaskan BAM map itu apa ya, jadi langsung aja di sini saya drag pada BAM map. Oke, kalau di render sampel lagi, ya, sekarang terlihat. Ya, BAM map di sini terlalu tinggi nilainya 100%. Saya akan turunkan BAM map menjadi 20% saja. Ya, segini lebih mungkin 10% ya, lebih realistik. Ya, seperti ini. Dan terakhir saya akan buat lantai yang mengkilap ya, jadi seperti cermin. Sayangnya Autodesk 3D Studio tidak memiliki fasilitas atau fitur ray trace untuk membuat pantulan bayangan. Sebagai pengganti ada semacam teknologi fake ya, yang sekarang biasa digunakan untuk game engine, untuk pembuatan game. Jadi teknologi yang dilakukan itu adalah, yang pertama, kita bisa memilih menggunakan cube map ya. Nanti 3D Studio akan membuat sebuah cube map yang akan dirender tiap kali berganti frame ya. Lalu cube map itu akan
diaplikasikan sebagai pantulan bayangan. Dan yang kedua dengan menggunakan flat mirror. Ini cocok untuk bidang datar karena lebih akurat ya, namun lebih berat ya. Nah, untuk menjadikan lantai ini bersifat cermin, memantulkan bayangan, cukup dengan mengaktifkan slot reflection di sini, klik A, ya. Lalu klik tombol automatic untuk menentukan jenisnya. Ya, di sini ada flat mirror, ya. Opsinya yes or no. Ya. Saya pilih yes saja, flat mirror. Oke, jadi sekarang menjadi flat mirror dan tingkat pantulannya saya akan turunkan. Kalau 100% nanti akan jadi cermin sempurna. Nah, seperti ini. Ya. Ya, jadi dia cermin sempurna memantulkan bayangan di belakangnya. Saya akan turunkan menjadi 40% saja sifat cerminnya. Oke, seperti ini ya, 40% sifat cermin. Dan ini juga masih akan saya mask lagi dengan menggunakan file TileSQR. Oke, ya. Ya, seperti ini. Ya, oke, kira-kira seperti ini. Dan sama seperti tadi, material put to current lantai. Oke, kembali ke program 3D editor. Lalu material, assign object, klik objek lantai. Ya, assign lantai to objek lantai. Oke. Oh, objek lantai. Oh. Ya, ini hanya peringatan, jadi abaikan saja, klik yes saja ya. Ya, jadi sekarang model 3 dimensi sudah siap. Sebelum saya lanjutkan, saya akan save dulu file, save. Ya, saya beri nama bola. Saya belum punya file yang namanya bola. Ya, saya tidak punya file yang namanya bola. Ya, jadi saya beri nama bola saja. Ya, dan secara otomatis ekstensinya adalah 3ds. Ya, mungkin sering melihat file 3D dengan format 3ds ya. Ini adalah file asli dari Autodesk 3D Studio Release 4 DOS ya. 3ds itu singkatan dari 3D Studio ya. Dan software-software baru sekarang banyak yang menggunakan 3ds sebagai format untuk tukar-menukar data. Oke, ya, saya save. Nah, untuk membuat animasi 3D Studio DOS menggunakan satu modul khusus yang namanya keyframer. Ya, modul itu hanya digunakan untuk membuat animasi dan tidak untuk membuat objek. Nah, sekarang karena model 3 dimensi sudah beres, saya akan beralih ke modul keyframer untuk membuat animasi. Untuk ke modul keyframer, klik menu program, keyframer, atau menggunakan shortcut F4. Nah, ini adalah modul keyframer untuk membuat animasi. Ya, pertama yang akan saya lakukan adalah pada viewport user, saya tekan C untuk mengaktifkan pandangan kamera dan juga Alt E untuk mengaktifkan save frame. Ya. Oke. Lalu selanjutnya ya, mungkin saya akan atur sedikit untuk setup rendernya. Di sini untuk setup render, klik menu renderer, setup, configure. Oke, untuk resolusi saya akan buat resolusi yang mungkin non standar ya. Jadi di sini resolusi standarnya itu defaultnya adalah 800/600. Saya akan gunakan resolusi 800 kali 500, jadi agak lebar sedikit. Ya, lalu di sini juga ada option palette. Ya, palette ini digunakan untuk mengatur warna yang digunakan. Saya gunakan high ya, supaya cukup tinggi. Ya. Dan nanti untuk output ya, karena nanti akan kita render menjadi file, saya menggunakan Targa terlebih dahulu. Nah, atau mungkin JPEG saja cukup ya. Untuk kali ini JPEG saja cukup. Ya, 3D Studio DOS tidak memiliki fitur untuk menyimpan file animasi dalam format movie secara langsung. Jadi karena pada masa itu sekitar tahun 90-an belum ada format standar untuk file movie, Autodesk membuat format sendiri yang namanya Flick. Ya, Flick ini sebenarnya seperti slideshow. Jadi menampilkan gambar secara bergantian dengan cepat ya, dengan
frame rate yang kita tentukan. Disebut flick ini karena mirip dengan flipbook ya. Jadi seperti kita membuka halaman buku catatan dengan cepat ya. Dan file format flick ini sebenarnya milik dari Autodesk Animation Pro, Animator Pro. Itu software khusus untuk membuat animasi 2D. Ya, Autodesk 3D Studio hanya meminjam format ini. Ya, sayangnya sekarang sudah tidak ada lagi player yang bisa memutar format flick ya. Jadi sebagai gantinya untuk animasi ini saya akan render dulu sebagai JPEG, dan setelah menjadi JPEG sekuensial ya, jadi JPEG dengan nomor urut, nanti dengan menggunakan software lain saya akan satukan menjadi sebuah file movie, mungkin MP4 dan sejenisnya. Ya, seperti itu. Jadi ini untuk setting render yang akan saya gunakan. Klik OK. Ya, secara otomatis save frame ukurannya akan berubah. Sekarang menyesuaikan dengan ukuran resolusi render. Ya, mungkin ini saja untuk setup render yang saya lakukan, dan selanjutnya saya simpan dulu file, save lagi. Ya, klik tombol plus untuk memberi nama sequential bola 01 ya. Saat ini kalau kita save namanya sudah berubah ya, bola 01 ya. Nanti kalau kita save lagi bisa jadi bola 02 dan seterusnya. Ya, selanjutnya saya akan melakukan setup untuk jumlah frame yang akan kita gunakan untuk animasi. Nah, di sini di bagian bawah ini adalah time slider. Ya, ini time slider secara otomatis muncul sebagai pengganti status. Ya, lalu berikutnya di kanan bawah ini ada tombol pengganti selection ya. Pengganti tombol selection ada dua tombol menunjukkan 0 dan 30. Ini adalah jumlah frame animasi yang kita kerjakan ya. Dan di atas ini ada sebuah batang berwarna merah ya. Ini digunakan untuk mengatur dari frame yang kita tentukan. Di sini misalnya kita ada 30 frame animasi, berapa frame yang akan kita tampilkan di timeline di sini. Ya, oke. Pertama di sini untuk segmen, saya klik tombol batang merah ini untuk mendefine active segment. Saya set start, saya ganti menjadi tetap 0 dulu, tapi untuk n-nya saya akan naikkan menjadi 60 ya, untuk membuat 60 frame animasi. Oke. Ya, di sini nggak terlalu terlihat. Lalu untuk n segmen ya, n animasinya dari 30 saya akan naikkan jadi 60. Ya, oke. Jadi sekarang sudah sama. Ini harus sama, tapi untuk aktif segmen ini bisa lebih kecil dari jumlah frame yang akan kita gunakan. Ya, ini agak primitif, namun pengguna Blender mungkin nggak terlalu kaget dengan tampilan seperti ini ya. Di Blender juga sama, ada start dan end. Lalu selanjutnya yang perlu kita pahami, di Autodesk 3D Studio Release 4 ini, semua data yang ada pada frame 0 ini akan di-copy atau disalin ke modul 3D Editor. Jadi setiap perubahan yang terjadi di sini akan dikembalikan ke 3D Editor. Ya, ada saran supaya tidak mengganggu setting pada frame 0 ini ya. Nah, caranya adalah dengan menggunakan modul yang namanya track info ya. Ya, di sini track info, klik, lalu klik dulu sembarang salah satu objek ya. Nah, track info ini disebut juga sebagai drop sheet ya. Disebut drop sheet, drop itu dari pengaturan ya, jadi semua info yang ada akan ditampilkan di situ. Namun yang utama adalah keyframe animasi yang ada di sini ditandai dengan titik-titik hitam. Yang ada di frame 0 ini akan saya copy dulu ke frame 1 dengan mengklik tombol copy. Lalu ini untuk objek lantai, klik geser ke frame 1 ya. Sekarang sudah di copy. Berikutnya saya perlu pada objek bola ya, bola juga sama, saya copy ya. Ya, untuk objek yang lain saya akan biarkan aja apa adanya ya. Tapi mungkin ada baiknya juga. Ini lantai, lalu kamera target juga di copy supaya nanti gak terjadi masalah. Kamera copy juga. Spot target, spotnya sendiri
dan Omni juga di copy ya. Oke ya, seperti ini. Lalu selanjutnya untuk sekedar membuat animasi, kita bisa saja langsung membuat keyframe ya. Jadi di sini setiap kali kita geser animation head yang ada di timeline ini, lalu kita pindahkan objek atau kita atur parameter objek, maka otomatis keyframe akan terbentuk. Ya, tapi supaya lebih mudah untuk membuat animasi, di sini saya akan membuat beberapa objek bantu ya. Di keluarga Autodesk 3D Studio sampai dengan 3ds Max kita menyebutnya sebagai dummy, namun software lain biasanya menyebut sebagai empty. Ya, pertama saya akan lakukan zoom dulu pada bola. Ya. Di sini saya zoom dulu bola. Ya. Lalu selanjutnya pada pandangan atas tekan tombol S dan G ya untuk melihat snap, mengaktifkan snap dan grid. Pada pandangan depan juga saya aktifkan S dan G untuk mengaktifkan snap dan grid. Lalu di sini ada menu hierarki. Menu hierarki digunakan untuk membuat hierarki ya, terutama untuk melakukan parent ya, memparent objek ke objek yang lain ya, atau membuat link ya. Kalau di produk Autodesk biasa disebut sebagai link ya. Di sini ada perintah link ya. Sebelumnya saya akan membuat objek bantu dulu ya, helper ya, atau kita nyebutnya sebagai empty ya. Di sini disebut sebagai dummy. Create dummy ya. Saya mulai dengan dari titik pusat buat seperti ini. Di sini saya beri nama scale ya. Dummy ini akan saya gunakan untuk melakukan scaling pada bola. Nah, untuk scaling supaya bola ini lebih natural, saya akan gunakan sisi bawah bola sebagai center ya. Jadi sebagai pusatnya ada di sisi bawah bola. Jadi dummy ini akan saya pindahkan dulu ke sisi bawah. Ya, seperti ini. Ini ada di sisi bawah. Ya, sudah ada di sisi bawah bola. Ya, satu sifat unik ya jika objek dihubungkan, maka jika objek yang menjadi parent transformnya diubah, transform itu ada position, rotation, dan scaling, diubah, maka childnya akan ikut berubah. Ini berlaku sampai saat ini untuk semua software animasi. Ya, di 3ds Max masalah ini diatasi dengan adanya modifier Xform atau transform modifier, tapi software lain biasanya tidak memiliki ya. Jadi ini yang harus diperhatikan ya. Itu saja ya. Lalu kembali saya akan buat dummy berikutnya, dummy kedua. Ini untuk menempatkan bola, jadi sama dari tengah, ini agak lebih besar ya. Saya beri nama posisi create ya. Nah, jadi di sini ada dua dummy dan sebuah bola. Sekarang objek-objek ini akan saya satukan dalam hierarki dengan menggunakan perintah link ya. Pertama saya mulai dengan seleksi bola, lalu saya link, jadi saya jadikan child atau saya parent ke scale ya. Dan berikutnya scale saya seleksi, saya jadikan child ya, saya parent pada position ya. Oke ya. Nah, sekarang hierarki sudah terbentuk ya. Di sini kita bisa melihat hierarki yang ada dengan mengklik menu show tree ya. Nah, seperti ini. Jadi lihat posisi, scale, dan bola. Nah, ini hierarkinya. Posisi menjadi parent dari scale dan scale menjadi parent dari bola. Oke. Saya simpan dulu, file, save, jadikan bola 02 ya. Oke, sekarang untuk active time segment di sini tadi masih 0. Sekarang saya akan ubah dari frame 1 karena semua data yang di frame 0 akan dikembalikan ke 3D editor. Maka supaya tidak terganggu, saya geser segmennya mulai dari frame 1. Oke. Ya. Ya, sekarang timeline dimulai dari frame 1 ya. Dan di sini juga startnya mulai dari frame 1. Nah, selanjutnya saya akan mulai membuat keyframe. Pertama, saya akan buat keyframe untuk posisi. Jadi
klik menu objek, move. Ya, pada pandangan depan saya tekan tombol tab supaya kursor menjadi panah kanan kiri, lalu zoom out. Ya, seperti ini. Ya, saya matikan snap dan grid. Oke, saya matikan snap dan grid supaya tidak terganggu. Lalu seleksi posisi, saya akan geser ke kiri hingga keluar dari kamera. Ya, oke, segini. Ya, oke, di frame 1 posisi objek sudah dicatat. Lalu berikutnya kita akan membuat bouncing ball. Jadi bola ini akan memantul masuk 1, 2, 3. Ya, seperti itu ya. Jadi 1, 2, 3 memantul 3 kali. Jadi saya perlu pembagian jarak dari sini 1, 2, 3 pada 60 frame. Ya, 60 frame. Di sini ada 59 frame ya. Mungkin saya naikkan jadi 61 ya, supaya lebih enak menghitungnya. 61, dan di sini active time segment juga saya geser ke 61. Oke. Ya, berarti kita akan bagi per 20 frame di sini. 20 frame. Saya mulai dari frame 1, berikutnya pada frame 21 ya. Pada frame 21 bola akan masuk ke sini. Lalu nanti frame 40 sini dan frame 60 di luar. Ya, oke, sekarang pada frame 21 dulu. Bola saya geser. Oke, sampai di sini. Ya, ini keyframe sudah terbentuk. Kita bisa cek dengan mengklik track info, lalu klik pada objek posisi. Ya, di sini sudah ada keyframe pada frame 21. Ya. Selanjutnya pada frame 41. Ya, di sini pada frame 41 geser lagi posisi. Oh, terlalu jauh. Ya, segini ya, posisi geser lagi segini. Ya, keyframe sudah terbentuk, dan terakhir pada 61 geser ke kanan keluar dari kamera. Oke, ya. Ya, di sini kalau kita play ya, kita bisa lihat previewnya dengan mengklik viewport kamera, lalu klik tombol panah rangkap ke kanan. Ini adalah tombol play. Ya, ini hanya bola hanya menggeser saja ya. Oke, tekan escape untuk menghentikan. Ya, sama di semua software ya. Ya, bola hanya bergeser ke kanan. Sekarang kita akan buat bola memantul. Jadi tengah-tengah dari frame 1 dan 21 adalah di frame 11. Ya, pada frame 11 di pandangan, mungkin dari pandangan samping aja, di pandangan kiri, saya tekan tab sehingga kursor menjadi panah atas bawah. Geser posisi ke atas. Ya, agak tinggi. Nah, segini. Lalu tengah-tengah antara 21 dan 41 adalah 31. Ya, 31 juga sama, geser ke atas. Tidak setinggi yang pertama, mungkin agak pendek sedikit. Ya, mungkin segini. Dan terakhir antara 41 dan 61 adalah pada frame 51. Di sini tidak terlalu tinggi. Ya, oke. Segini saja cukup. Ya, ini kalau kita play, kita akan dapat di panel di viewport kamera ya. Ini kalau kita play, ya seperti ini ya. Oke, ya cukup bagus ya. Supaya lebih hidup, saya akan tambahkan efek squash ya. Squash itu adalah scaling khusus ya. Perbedaan antara scaling dan squash adalah jika kita menggunakan scaling maka volume objek tidak dipertahankan ya, akan berubah. Nah, tapi jika menggunakan squash maka volume objek akan dipertahankan. Artinya jika kita menggunakan scaling lalu kita scale pada, katakan pada arah vertikal, maka ya objek hanya akan semakin memanjang ke arah atas. Sedangkan pada arah horizontalnya tidak ada perubahan. Tapi jika kita menggunakan squash,
karena volume dipertahankan. Jika kita scale pada arah vertikal ke arah atas, maka pada arah horizontal akan dikompensasi menyempit sehingga volumenya tetap dipertahankan. Ya, oke. Sekarang saya akan zoom extend all dulu untuk melihat objek bola. Nah, lalu berikutnya di sini saya akan melakukan perintah squash dengan menggunakan pada objek scale ya. Di sini pada dummy scale untuk melakukan squash. Saya akan melakukan squash pertama kali pada frame 30, pada frame 21 ya. Saya akan melakukan squash mungkin bukan pada frame 21 tapi pada frame 23 ya. Saya akan melakukan squash di sini pada frame 23 ya. Nih, saya akan lakukan squash pada frame, mungkin bukan 23 tapi pada frame 22 ya, pada frame 22 saya akan lakukan squash pada frame 22 ya. Saya zoom dulu supaya bisa lihat seberapa squash yang akan terjadi ya. Klik objek squash lalu pada frame 23 ya. Di sini klik squashnya ya. Oke, sebelum melakukan squash saya akan tekan tombol hold dulu ya. Jangan lupa di 3D Studio DOS tidak ada perintah undo. Jadi satu-satunya cara untuk melakukan undo adalah kita simpan sementara dengan menggunakan hold, dan nanti kita panggil jika salah undo-nya adalah dengan menggunakan perintah fetch ya. Oke. Nah, sekarang saya klik pada frame 22, klik squash pada objek scale ya. Oke, tekan tab supaya squashnya sudah oke belum ya. Squashnya masih kurang 1 sumbu, jadi fetch dulu. Yes, oke. Oke, tab 2 kali. Ya, oke, ini yang saya inginkan. Jadi gepeng pada arah vertikal ya. Ini. Lalu squash ya. Ya, karena dengan menggunakan squash slit untuk mengembalikan ke awal, saya akan lakukan pengembalian ukuran objek ke awal dengan menggunakan track info. Jadi klik track info untuk objek scale ya. Di sini ya, yang di frame 1 tidak terlihat ya. Jadi coba saya fetch lagi. Oke, fetch dulu sekali ya. Lalu untuk aktif segmen di sini saya kembalikan dari start 0 ya, supaya bisa di copy yang ada di frame 0. Oke, lihat ya, yang di frame 0 belum di copy. Saya copy yang di frame 0 ke frame 1 ya untuk objek scale. Oke, sekarang time segmen saya aktif kembalikan ke 1. Oke ya. Jadi pertama scale di sini akan saya copy ya, yang di frame 1 ini akan saya copy pertama ke tengah-tengah ya, di frame 11, ini 10 pada frame 11, lalu copy lagi pada frame 31 dan terakhir pada frame 51 ya. Oke, ini untuk mengembalikan ukuran objek. Lalu baru selanjutnya klik hold supaya nanti bisa di undo, dan squash mulai pada frame 22 ya. Tekan tab 2 kali, squash gini ya. Oke, pada frame 22 klik track info untuk melihat hasil squashnya ya. Ini di frame 22 sekarang sudah ada ya. Supaya lebih mudah, yang di frame 22 akan saya copy langsung dari 22 ke frame 42 ya. Copy ke sini ya. Lalu berikutnya yang ada di frame 11 saya copy ke frame 21 dan di copy lagi ke frame
frame 21 dan frame 41 ya. Oke. Ya. Oke, kalau kita lihat saat ini previewnya nanti seperti ini. Twing, kembali, untuk lagi, twing. Ya. Oke, seperti itu ya. Ya, jadi bisa dilihat di sini. Ini perubahannya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi terjadi squash and stretch ya. Ya, terjadi squash and stretch. Mungkin supaya lebih bagus stretchnya, di sini saya akan lakukan stretch paling tinggi pada frame tadi, pada frame 21 ya, saat terjadi sebelum squash. Pada frame 19 di sini saya akan lakukan stretch yang paling ekstrim. Ya, ini akan saya stretch paling ekstrim, sebelumnya hold dulu. Oke. Oke. Coba. Segini. Ya, salah. Jadi fetch. Oke. Pada frame 19 2 kali. Seberapa ya? Oke, segini ya. Ya, oke. Ini pada frame 19, yang di frame 19 juga saya copy supaya lebih cepat ya. Ini yang di frame 19 di copy ke frame 39. Ya. Oke, ini praktek seperti ini biasa kita lakukan sampai sekarang ya, untuk mempercepat pembuatan animasi ya. Ya, jadi saat ini lihat di sini dia akan melakukan stretch sedeng. Ya, oke. Lalu selanjutnya stretch berikutnya akan saya lakukan pada frame pada frame 3. Cek dulu. Tadi keyframe-nya adalah pada frame 21, 22, 23. Ya, pada frame saya mulai dengan frame, saya akan lakukan stretch lagi pada frame 21, 22, 23, 24 ya. Pada frame 24 hold dulu. Pada frame 24 tap 2 kali. Oh, salah. Fetch. Yes. Ya. Frame 24 ya, diperpanjang seperti ini ya. Lalu yang pada frame 24 tracknya juga akan saya copy ya, yang di frame 24 saya copy ke 44 ya. Ya, nanti akan membuat efek ada tenaga untuk melompat ya. Dan mungkin sebagai tambahan, ini hanya sebagai tambahan, jadi supaya terlihat ada gaya dorong pada frame tadi. Oh ya, oke. Ya, di sini akan saya tambahkan untuk rotasi ya. Jadi tadi pada frame 1 harus dikembalikan dulu, catat dulu rotasinya ya. Time segmennya kembalikan dari 0. Oke, untuk mencatat rotasi, track info ini untuk object scale. Saya akan ya, untuk rotasi sudah ada ya.
Jadi saya kembalikan active time segment dari 1. Oke. Ya. Lalu berikutnya pada frame 19 ya, di sini pada pandangan depan saya akan zoom dulu. Ya, saya akan gunakan perintah object rotate, dan supaya lebih mudah saya tekan A untuk mengaktifkan angle snap. Ya, di sini rotate, tekan tab ya. Oke, rotate segini ya. Oke, ini ya. Lalu saya kembali ke frame 11. Ya, oke, di frame 11 rotasinya sudah dicatat benar ya. Nah, seperti ini ya. Set ya. 22 23 ya, pada 23 juga sama. Saya lakukan rotasi ya, seperti ini. Oke. Lalu pada 39 ya, di 39 tambahkan rotasi juga. Ya, seperti ini, dan cek dulu pada frame 31. Oke, rotasinya sudah benar ya. Oke. Ya, mungkin pada frame 22 ini ya. Ini ada masalah ya, bolanya tenggelam sedikit di lantai ya. Ya, tapi di sini tidak terlalu masalah ya, biarkan aja untuk saat ini. Ya, jadi sekarang animasi sudah beres. Save dulu file, save plus. Oke, jadi selanjutnya saya akan melakukan rendering, dan rendering ini nanti akan berlangsung cukup lama. Saya akan coba dulu membuat preview pada viewport kamera. Saya klik preview ya. Preview ini kalau di 3ds Max namanya juga render preview ya. Kalau software lain ada yang menggunakan seperti Maya menggunakan istilah play blast ya, dan Blender menggunakan GL render ya. Render hanya tampilan sementara aja. Di sini kita bisa klik preview, make, klik viewport kamera ya. Di sini draw-nya saya gunakan face, number no, to edit no, frames all, range-nya saya gunakan 1 sampai dengan 61 ya. Size-nya, untuk size-nya di sini tadi 800 kali 500, jadi saya buat setengahnya aja, 400 250 ya. Preview ya, ini generate preview. Oke ya, seperti itu ya jadinya ya. Cukup bagus, previewnya cukup cepat ya, tadi progresnya set itu langsung selesai. Kenyataannya dulu pada waktu pertama kali saya membuat preview dengan menggunakan Autodesk 3D Studio ini ya, di tahun 95, proses ini makan waktu kira-kira 1 jam ya. Jadi waktu itu untuk merender saya hanya berani sampai preview waktu pertama kali belajar animasi, tidak sampai render full render ya. Ini preview. Oke. Ya, setting terakhir sebelum rendering saya akan tambahkan background di sini. Ya, untuk background saya bisa gunakan, saya akan gunakan dari menu renderer background. Ya, saya gunakan bitmap. Ya, untuk bitmapnya saya akan gunakan file JPEG yang kemarin sudah saya gunakan, namanya Sky. Ya. Sky JPEG. Ya, ini Sky JPEG. Oke. Ya, gunakan di background ya, di sini. Nanti secara otomatis akan
di set ke background. Lalu selanjutnya saya perlu configure ya, background seperti apa. Jadi di menu configure, oh bukan di configure, di option ya, option untuk background ada di, oh itu harus di render, nanti pada waktu render baru muncul ya setting untuk background ini ya. Ya, nanti pada waktu render view di sini. Nah, di sini pada ya ini ada option background ya, di sini ada tile atau rescale, kita bisa pilih ya. Nanti kita akan gunakan rescale ya, cuman untuk saat ini saya tidak akan render ya. Display saya tidak akan pakai display ya, no display jadinya. Jadi tidak akan ditampilkan, tapi saya akan aktifkan disk ya. Ini akan disimpan ke hard disk. Ya, oke. Cancel dulu karena nanti prosesnya lama ya. Jadi saya simpan dulu, file save plus lagi. Ya, mungkin akan saya tunjukkan beberapa frame untuk render ya. Jadi klik render view, render, no display, background rescale ya. Karena setting di sini nggak disimpan ya, jadi harus tiap kali diperbaiki ya. Frame-nya all, range-nya dari 1 ke 61 ya. 1 ke 61 ya. Oke, dan disk, lalu klik untuk rendernya. Oke, render ya. Ini 3D Studio DOS ada option net ya, net queue dan net sub ini ya. Ini digunakan jika kita memiliki render farm ya. Jadi sejak tahun 90-an 3D Studio sudah memiliki fitur untuk render farm ya, karena pada waktu memang komputer terlalu parah untuk ngerender ya. Jadi satu-satunya solusi hanya dengan membuat render farm. Ini kalau di render ya seperti ini, ada pertanyaan akan disimpan dengan nama apa. Ini saya beri nama bola ya. Saya beri nama bola underscore ya. Nanti otomatis akan diberi akhiran ya, bola underscore 0000 sampai 0061 ya. Oke, seperti ini. Saya klik oke aja. Nah, ini proses rendering ya, seperti ini ya. Ini 61 frame, cukup cepat ya prosesnya ya. Ini sudah sampai frame, sekarang frame berapa ini? Ini masih frame 0 ya. 0 untuk 61 by 1 ya. Ya, ini cukup cepat ya. Mengingat di sini ada reflection, ada background, tekstur, ya, ada animasi. Ya, frame 1 sudah berlalu dengan render time 36 second. Ya, last frame-nya 36 second. Jadi 61 frame ini kira-kira akan berlangsung, kalau satu frame 36 detik, maka 61 36 2 frame adalah 1 menit ya. Ya. Kira-kira 30 menit ya. Jadi di sini saya akan stop dulu. Nanti sudah selesai dan sudah disatukan, langsung saya tunjukkan hasilnya. Oke. Sekian.